kasih-Mu membuatku mengerti ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Yesus yang ku percaya, Yesus Kau ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Selamat pagi anak-anak semua, salam sehat. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bawa di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, Tuhan kami ucap syukur dan terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa untuk kesetiaan Tuhan di dalam menjaga kami, memelihara kami ya Bapa. Dan terima kasih terlebih lagi ya Bapa untuk keselamatan yang Tuhan boleh anugerahkan dalam hidup kami, sehingga kami beroleh hidup yang kekal ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Biar Tuhan pada pagi hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, biar Tuhan mau menolong kami, memimpin kami, supaya kami boleh mengerti maksud dari firman Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami ya Bapa. Pimpin kami dari awal sampai selesai dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik anak-anak, saya akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan saya akan share presentasi saya untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Roma 10 ayat 4, yaitu Kristus sebagai penggenapan hukum Taurat. Mari kita akan sama-sama merenungkan dari Roma 10 ayat 4 dikatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Nah, apakah hukum Taurat itu? Kata Taurat berasal dari kata Ibrani, Torah, yang berarti perintah, ajaran, dan hukum. Hukum Taurat itu bisa dibagi dalam 3 bagian. Hukum moral. Nah, hukum moral ini adalah hukum yang diberikan Tuhan, bagaimana cara kita hidup bermasyarakat, ya. Jadi mana yang baik, apa yang perlu kita lakukan, dan mana yang baik, mana yang tidak di dalam masyarakat. Kemudian hukum keagamaan. Hukum keagamaan itu hukum yang diberikan kepada Tuhan, bagaimana tata cara beribadah yang baik, ya. Kemudian hukum sipil, hukum yang diberikan oleh Tuhan menjadi sebuah bangsa yang baik seperti apa, ya. Itu hukum Taurat itu jadi dibagi 3 bagian. Ingat bahwa hukum moral, hukum keagamaan, dan hukum sipil. Kemudian ada mengapa Kristus disebut sebagai penggenapan hukum Taurat, penggenapan hukum Taurat. Nah, memang ada 2 pandangan mengenai hukum Taurat. Satu berpendapat bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat, dan pandangan lain ialah bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat. Manakah yang benar? Di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18 mengatakan bahwa janganlah kamu menyangka bahwa aku di sini adalah Tuhan ya, datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi jelas ya, di sini bahwa Yesus datang untuk bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi memang Yesus datang bukan untuk meniadakan, tetapi menggenapi hukum Taurat. Ya, sangat penting untuk diperhatikan bagaimana kata tersebut digunakan di Injil Matius 5 ayat 17. Dalam konteks ini, kata meniadakan menjadi lawan dari kata menggenapi. Ya, Kristus datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi. Yesus tidak datang ke dunia ini untuk tujuan menjadi lawan dari hukum Taurat. Itu bukan ya, bukan tujuannya. Tapi tujuannya bukanlah untuk menghalangi penggenapan hukum Taurat, ya, bukan menjadi lawan, bukan untuk menghalangi penggenapan hukum Taurat. Ya, sebaliknya, Kristus justru menghormati, mencintai, mematuhi, dan melaksanakan hukum Taurat. Ya, Kristus menggenapi kitab para nabi mengenai dirinya di dalam Lukas 24 ayat 44. Kalian bisa membaca di rumah. Kemudian Kristus menggenapi tuntutan-tuntutan hukum Musa yang menuntut apa? Kepatuhan sempurna di bawah ancaman kutuk. Kalian bisa melihat di dalam Galatia 3 ayat 10 dan 13. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ya, jadi kalau dengan kata lain ayat ini mengatakan bahwa kita tidak dapat diselamatkan apabila melakukan seluruh hukum Taurat.
Tapi persoalannya ya, nggak ada seorang pun yang mampu melaksanakan seluruhnya dengan sempurna. Kecuali siapa? Kecuali Yesus. Itu sebabnya ya, kita diselamatkan itu bukan, kita nggak akan pernah mampu melakukan seluruh hukum Taurat. Memang ketika kita melakukan seluruh hukum Taurat, kita bisa diselamatkan. Persoalannya kita nggak mampu melakukan seluruh hukum Taurat, ya. Hanya Yesus yang mampu melakukannya karena Dia sempurna. Galatia 3 ayat 25 sampai 27. Jadi ya, hukum Taurat adalah penuntun, ya. Ingat ya, ini bisa digarisbawahi bahwa hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman, ya. Sekarang ayat 25, iman itu telah datang, Kristus telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi hukum Taurat itu hanya sebagai penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Nah, ketika Kristus sudah datang, kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi Kristus yang memang sudah menggenapi itu. Ya, jadi kita dibenarkan karena iman, ya. Iman, bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Nah, kalau begitu bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Kristus, ya. Yang pertama, kita harus tahu bahwa kita adalah memiliki hidup yang baru, ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Itu di dalam Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Jadi ingat ya, bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Kristus. Kita ingat bahwa kita memiliki hidup yang baru. Kemudian yang kedua, kita mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, oleh Kristus, mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, Matius 22 ayat 37 sampai 40 mengatakan bahwa jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, memang kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita memang dibenarkan karena iman, tetapi bagaimana hidup kita yang sudah dibenarkan Allah? Yang pertama, ingat bahwa kita adalah memiliki hidup yang baru. Ya, bagaimana hidup yang baru itu seperti apa? Yang kedua, kita perlu mengasihi Tuhan dan sesama, karena Allah terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Dan itu merupakan perintah Tuhan kepada kita di dalam Matius 22. Ya, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, artinya dengan sepenuh hati kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan juga dengan segenap akal budi kita. Ya, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang ketiga, bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Kristus, menjadi teladan. Ya, banyak sekali orang yang menghina Kristus karena perbuatan kita. Orang melihat, wah itu orang Kristen, tapi kok perkataannya nggak seperti menunjukkan orang Kristen, tapi kok tingkah lakunya lebih baik orang yang bukan orang Kristen. Nah, itu sebabnya. Ya, memang kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita betul dibenarkan oleh iman. Tapi bagaimana hidup kita sebagai orang-orang yang dibenarkan? Jadilah teladan. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya.
Dalam apa? Dalam perkataan kita. Jangan kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus, perkataan kita masih perkataan-perkataan binatang misalnya yang keluar dari mulut kita, ya, perkataan-perkataan yang tidak membangun, ya. Jangan sampai juga tingkah laku kita kok kelihatannya orang-orang yang belum mengenal Tuhan tampaknya bisa lebih baik daripada kita, sehingga apa? Kristus bisa dihina karena tingkah laku kita. Karena kita memiliki hidup yang baru, yang lama sudah berlalu. Tinggalkan kehidupan kita yang lama, tingkah laku kita, ya. Tunjukkan teladan kita juga dalam apa? Dalam kasih, ya. Ingat bahwa mengapa kita perlu mengasihi orang? Karena Kristus terlebih dahulu mengasihi kita, ya. Bahkan Dia mati sampai mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Itu sebabnya juga kita harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Tunjukkan kasih, dan ingat juga kasih harus di dalam kebenaran, ya. Terus apalagi yang dikatakan? Jadi teladan apa? Dalam kesetiaan, dalam kesucian. Nah, ini ya. Jadi orang-orang yang lahir baru, yang dibenarkan Kristus, yang sudah dibenarkan oleh Kristus, harus setia. Setia apa? Setia beribadah, ya, seperti Ibrani mengatakan, ya, Ibrani pasal 25, janganlah kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seberapa banyak kita sudah menjauh daripada Tuhan, ya. Harus setia kepada Tuhan, karena Tuhan juga sudah setia kepada kita. Yang kemudian teladan dalam apa? Dalam kesucian, ya. Di dalam kita yang mungkin anak-anak saat ini, ya, masih usia-usia remaja, ya, dalam mungkin ada yang masih suka, ada yang mungkin saat ini sedang menjalin hubungan dengan orang lain, ya, jaga kesucian, ya. Pacarannya harus menjadi pacaran yang sehat, ya, saling mengenal, ya, bukan yang pacaran yang sehingga membuat kita jatuh, ya. Ingat, hati-hati, jaga kesucian. Jadilah teladan sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus, ya. Ingat, ya, satu, kita memiliki hidup yang baru, ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, ya, kehidupan yang lama mungkin kita dulu suka mabuk-mabukan, jangan lagi, ya. Mungkin kita dulu suka berkata-kata yang berbohong, jangan kita lakukan lagi sebagai orang yang sudah mengenal Kristus. Yang kedua, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Setia, ya, setia. Kemudian yang ketiga, jadi teladan, ya. Teladan dalam apa? Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaan, ya. Jadi bukan berarti karena kita tidak di bawah lagi hukum Taurat, ya, artinya kita mau seenak-enaknya diri kita, tidak. Justru karena kita tidak di bawah hukum Taurat, memang betul kita hidup di zaman kasih karunia. Artinya Tuhan yang mengaruniakan hidup yang kekal bagi kita. Kita dibenarkan karena iman, tetapi ada tanggung jawab yang perlu kita lakukan, ya. Bagaimana hidup sebagai orang yang dibenarkan Kristus, ya. Harus menjadi teladan, harus mengasihi Tuhan dan sesama. Dan ingat, kita adalah ciptaan yang baru. Jadi kesimpulannya, Roma 3:24, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yohanes 1:16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Roma 6:1, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya makin bertambah kasih karunia itu? Yang keempat, mari kita buat sinar kebenaran itu bersinar di sekeliling kita, supaya cahaya Injil Kristus terlihat oleh mereka yang masih tersesat. Ingat bahwa kita adalah seperti Alkitab yang berjalan, yang dilihat orang, ya, supaya hidup kita menjadi kesaksian yang baik bagi orang, supaya orang bisa dimenangkan karena hidup kita. Jangan sampai orang menghina Kristus karena perbuatan kita, ya. Dan menggunakan kesempatan saat ini yang Tuhan berikan saat ini, ya. Kita hidup di zaman kasih karunia, ya. Tuhan memberikan kesempatan bagi kalian yang belum mengenal Tuhan, yang belum menerima Kristus. Ambillah keputusan saat ini untuk percaya dan menerima Kristus. Kita tidak tahu hari esok,
kapan Tuhan panggil kita. Mungkin bisa hari ini, mungkin bisa besok, ya. Jadi ambil keputusan, ya. Ambil keputusan untuk percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat dalam hidup kita, ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini. Kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa kami tidak hidup di bawah hukum Taurat, bahwa kami juga tahu bahwa hukum Taurat bukan ditiadakan, tetapi Engkau sudah menggenapinya ya Bapa, karena Engkaulah yang sempurna, yang mampu melakukan seluruh hukum Taurat ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih kalau kami boleh diselamatkan karena kasih karunia, karena Engkau ya Bapa, karena iman yang dibenarkan karena percaya kepadamu. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Biarlah Tuhan tolong kami, kalau saat ini mungkin ada di antara kami yang belum mengenal Tuhan, sungguh-sungguh, yang belum lahir baru, sungguh-sungguh, biarlah Tuhan boleh bekerja di dalam hati mereka. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kembali. Biarlah boleh membuka hati untuk percaya kepada Kristus ya Bapa. Dan kami boleh percaya bahwa yakin bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat belajar, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.